Pemerintah Indonesia mulai mengevakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Evakuasi ini dilakukan menyusul eskalasi perang antara Iran dan Israel yang kian memanas. Pemirsa, evakuasi WNI di Iran dilakukan setelah pemerintah meningkatkan level kesiagaan dari sebelumnya siaga 2 jadi sekarang siaga 1. WNI terjebak karena ditutupnya wilayah udara di Israel dan Iran. Saat ini total 386 WNI berada di Iran dan 194 WNI berada di Israel. Sementara 52 peziarah dan jemaah haji asal Indonesia juga terjebak dalam konflik ini. Mereka telah mendapat pendampingan dari KBRI Amman Yordania serta KBRI Teheran Iran. Pemerintah berupaya mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia menyusul eskalasi perang Iran-Israel yang semakin memanas. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Tentara Nasional Indonesia akan menerjunkan personel gabungan untuk membantu evakuasi WNI di Iran dan juga Israel. Rencananya WNI di Iran akan diberangkatkan menuju Baku, Azerbaijan melalui jalur darat dan kemudian diterbangkan ke Indonesia. Tentara Nasional Indonesia menyatakan 115 warga negara Indonesia yang berada di Iran dan 11 WNI di Israel telah bersedia untuk dievakuasi. Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi perang yang mulai menyasar warga sipil di kedua negara tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Kristome Sianturi mengatakan rencana evakuasi WNI dari Iran dan Israel akan melibatkan Crisis Response Team atau CRT yang terdiri dari 34 personil gabungan TNI. CRT dijadwalkan berangkat pada Jumat 20 Juni 2025. WNI di Iran akan diberangkatkan menuju Baku, Azerbaijan dengan waktu tempuh diperkirakan sekitar 30 jam. Nah, nanti kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya. TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya, sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Totalnya kan ada 34. Ya. Dan WNI yang dievakuasi 115 ya? Jadi yang di Teheran itu ada 115 warga negara kita yang sudah bersedia untuk dievakuasi. Yang dari Israel ada 11 orang yang sudah siap untuk dievakuasi. Ya, itu data terakhir dari rapat dengan lintas kementerian dalam lembaga kemarin. Keberangkatannya belum terjadwal kapan ya Pak dari TNI, tim CRT itu, terus kemungkinan akan diberangkatkan dari mana? Ya nanti kita tunggu bagaimana perencanaan dari Kementerian Luar Negeri. Menurut Kristome, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto telah menginstruksikan jajarannya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kelancaran proses evakuasi. TNI juga telah menyiapkan unsur-unsur pendukung yang diperlukan sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan pemerintah. Perbandingan kekuatan militer Iran dan Israel mulai terlihat dalam perang nyata. Lalu siapa yang paling kuat di antara keduanya? Kita simak informasinya. Perbandingan kekuatan militer dalam peringkat global, Iran berada di peringkat ke-16, sementara Israel berada di peringkat ke-15.
Iran memiliki personel militer aktif sebanyak 610.000, sementara Israel 170.000. Anggaran pertahanan Iran 14,45 miliar US dollar, sementara Israel 30,5 miliar US dollar. Iran memiliki total pesawat sebanyak 551 unit, sementara Israel sebanyak 611 unit. Iran memiliki kapal selam sebanyak 25, sementara Israel 5. Untuk pendukung pertempuran darat, Iran memiliki tank tempur sebanyak 1.996 unit, sementara Israel sebanyak 1.300 unit. Untuk pendukung serangan udara, Iran memiliki rudal dan drone jenis rudal hypersonic dan drone kamikaze, sedangkan Israel memiliki rudal presisi AS dan Iron Dome. Sementara itu, senjata pembunuh massal Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir, sementara Iran belum dapat dipastikan datanya. Ya, pemirsa, konflik Israel dan Iran ini kian mengguncang peradaban. Bukan hanya soal kekuatan militer dan pertahanan, gelombang konflik juga merambat ke sektor keuangan. Indonesia pun tidak luput dari kemungkinan guncangan. Lantas apa yang harus dilakukan guna menjaga kestabilan? Kita bahas bersama dengan narasumber istimewa saya malam hari ini, ada pengamat militer Dina Sulaiman serta pengamat ekonomi Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mas. Terima kasih banyak Ibu Dina dan Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Bu Dina, sebenarnya kalau kondisi alur serangan antara Israel dan Iran ini sejauh ini kekuatan militernya dan juga arahnya itu seperti apa Bu, perkembangannya itu Bu Dina sebenarnya? Baik, tadi sebenarnya kan Indonesia sudah memaparkan data ya, tapi kalau dari sisi data yang saya punya untuk tahun 2024 itu military spending-nya itu kalau Iran 7,9 miliar US dollar, sementara Israel itu 46. Ya, lebih unggul Iran ya Bu Dina ya berarti? 6 kali lipatnya. Israel 6 kali lipatnya Iran. 6 kali lipat Israel. Masalahnya, iya 6 kali lipat. Tapi kebutuhan atau pengeluaran militer Israel itu besar banget. Rudal yang diproduksi oleh Iran dengan rudal yang dimiliki oleh Israel itu beda jauh harganya. Sehingga kalau Iran, jadi ketika Iran sekarang secara intensif menyerang ke Tel Aviv, kemudian kan dibalas oleh ini ya rudal-rudal dari Israel. Itu costnya beda jauh gitu ya, cost yang dikeluarkan oleh Israel untuk menembaki rudal-rudal dari Iran supaya tidak meledak di bumi ya, di tanah, itu costnya besar sekali. Sehingga meskipun military spending kedua negara itu jauh berbeda, tapi cost yang dikeluarkan juga jauh berbeda. Dan buat Israel itu biaya perangnya itu berat banget sekarang ini gitu ya. Dan kalau beberapa perhitungan yang pernah saya baca itu misalnya Iron Dome sama Arrow-nya itu interceptornya itu mahal dan terbatas. Jadi kalau tidak ada bantuan dari Amerika itu bisa paling bertahannya hanya sampai 5 hari atau 7 hari. Bayangkan. Terus kan dia pakai jet tempur ya. Jadi kalau Iran itu posisinya dia tetap di Iran aja. Kemudian mengirimkan drone dan rudal ke Israel. Sementara Israel ketika mau menyerang ke Iran dia perlu mengirimkan jet tempur. Nah jet tempur ini kan juga memang canggih memang, tapi biayanya mahal dan stok terbatas. Itu juga nggak bisa untuk bertahan lama ya kekuatan yang ada. Dan kemudian secara moral dan psikologis kita tahu beda jauh ya antara mentalitinya Iran dengan mentalitinya orang-orang Israel. Makanya kita lihat bagaimana sekarang eksodus besar-besaran ya orang-orang Israel. Mereka betul-betul ketakutan ketika menerima serangan rudal dari Iran. Jadi kalau kita hanya mempertimbangkan angka pengeluaran militer ya memang Iran jauh di bawah. Tapi kemenangan itu ternyata terbukti ya dalam beberapa hari ini tidak sekedar bergantung pada berapa banyak military spending-nya. Nah, sekarang makanya Israel sebenarnya dalam keadaan terjepit sehingga betul-betul meminta Amerika Serikat agar ikut dalam perang ini.
Nah, kalau Amerika ikut, nah itu beda lagi ya perhitungannya, Ya. prediksinya seperti apa itu akan berbeda. Tapi kalau sementara ini kalau memang head to head Iran Israel saat ini Iran masih di atas angin. Sebelum ke Pak Ahmad, Bu Dina begini, dalam situasi seperti sekarang ini, serangan yang ditargetkan Israel ke Iran ini kan juga menyasar beberapa produksi-produksi penting dari Iran ya, seperti minyak dan lain sebagainya begitu. Apalagi di Iran juga ada jalur untuk produksi minyak dunia yang juga tentu sangat berpengaruh terhadap negara-negara Timur Tengah lainnya. Nah, apakah ini sudah mulai berdampak dalam waktu dekat untuk perekonomian dalam hal ini, untuk lebih luas lagi ke depan? Nah, ini kartu trufnya Iran memang justru di situ ya, di Selat Hormuz, di mana saya pikir sepertiga suplai minyak dan gas dunia itu lewat Selat tersebut. Nah, Iran itu sudah menyatakan jika Amerika ikut dalam perang ini, ya memang opsi untuk menutup Selat Hormuz itu akan diambil. Dan kalau itu diambil, ya dampaknya itu kita semua akan kena ya. Ahmad mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail ya. Tapi yang jelas ketika supply terhambat, ya pastilah harga minyak dan gas juga akan naik. Dan kita sebagai negara net importer minyak, ya pasti akan kena juga. Karena ketika minyak mahal ya semuanya pasti akan berdampak kemana-mana. Tapi opsi ini itu baru akan diambil Iran ketika memang sudah terdesak. Sehingga karena memang banyak pihak yang mengkhawatirkan hal ini karena takutnya ada resesi dunia gitu ya, saya pikir banyak negara akan berusaha mendekati Amerika Serikat untuk betul-betul menahan diri, tidak melibatkan langsung dalam perang ini. Dan yang menarik kan pernyataan Donald Trump ya hari ini mengatakan bahwa keputusan baru diambil 2 minggu lagi. Apakah Amerika akan terlibat atau tidak dalam perang ini? Nah, mungkin ini juga sinyal ya buat saya, sinyal bahwa Amerika juga masih berhitung nih mau betul-betul terlibat dengan resiko ekonomi yang sangat besar atau tidak. Sambil menunggu dari Donald Trump, dari Amerika sendiri, Bu Dina, kalau negara-negara Timur Tengah sudah mulai gerah belum sih, Bu Dina, dengan situasi ini? Ya, yang jelas pernyataan dari 21 negara Arab dan Muslim ya itu sudah membuat pernyataan mengancam serangan Israel gitu ya. Jadi akhirnya kan berpihak kepada Iran. Karena buat mereka juga pertaruhan ekonomi besar juga. Karena kartu truf Iran yang lain adalah kalau Iran diserang oleh Amerika, Iran akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Ada di mana itu pangkalannya ya? Ada di negara-negara Teluk itu kan. Misalnya di Qatar misalnya atau di Jordan. Nah, kalau Iran betul-betul menyerang pangkalan militer tersebut dan kemudian ini ya pasti ekonomi di negara-negara itu juga akan terganggu ya. Mereka juga tidak mau itu terjadi. Saya pikir negara-negara Timur Tengah yang sebenarnya juga ada sekutunya Amerika juga pastilah menggunakan berbagai upaya agar Amerika tidak melakukan serangan tersebut. Baik, Pak Ahmad, saya dengar sudah mulai ada kenaikan harga sekitar 10% atau 12% mengenai harga minyak dunia juga dengan peristiwa ini. Nah, ini potensi ke depannya apakah akan semakin meruncing sehingga membuat harga minyak dunia semakin tajam ke atas atau seperti apa Pak Ahmad situasinya? Tanpa ada konflik baru ya Israel dengan Iran saja, sebetulnya proyeksi ekonomi dunia itu mengalami satu tren yang menurun. Anda bisa bayangkan kalau perang ini tanggal 13 itu terjadi dan ternyata ini sudah memasuki hari ke-8, ya tentunya ya secara prediksi ya ekonomi global ini akan semakin suffering. Dan saya kira tanda suffering itu ada 3 gelombang nanti. Gelombang pertama adalah gelombang dari harga minyak. Dan saya kira beberapa pas Jumat 13 Juni kemarin terjadi serangan pertama itu langsung bergejolak ya. Ditandai dengan kenaikan harga dari Brent oil dan juga WTI ya Texas Oil itu mengalami kenaikan dan saat ini memang agak sedikit melandai tetapi tetap posisi naik ya dari posisi katakanlah kita katakan sebelum serangan terjadi $75 per barel, sekarang memang angkanya sekitar $78,8 per barel. Pertanyaannya adalah apakah nanti ketika ini mengalami tren yang tereskalasi, tentunya kita tidak inginkan, apakah bisa melampaui $100 per barel? Nah, ingat kita pernah punya melakukan stress test ya terhadap bagaimana kekuatan industri nasional, termasuk juga kekuatan APBN. Kalau seandainya mencapai di atas $100 per barel, tentunya ini akan menjadi satu
apa istilahnya satu musibah besar, tidak hanya buat global tetapi juga buat Indonesia, khususnya secara Indonesia karena subsidi energi kita akan membengkak dan kemudian akan juga disertai dengan efek turunan yang lain ya, seperti misalkan terjadinya capital flight ya, uang akan lari keluar ya, dan juga nilai rupiah akan semakin terdepresiasi. Nanti cost of fund kita, terutama kalangan industri dalam membayar hutang yang mereka punya dalam US dollar, ini akan semakin meningkat dan akhirnya menambah tekanan kepada internal keuangan industri mereka. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua terjadi juga manakala pasar modal juga mengalami gempa, ya, dalam arti mengalami penurunan di banyak pasar ya, termasuk di Amerika ya, di Jepang ya, di Eropa. Dan kalau penurunan ini terjadi terus-menerus berlanjut, ya itu artinya menunjukkan bahwa ada capital flight yang terjadi di berbagai negara. Ya kembali investor akan berpikir mengamankan investasinya masing-masing, sehingga apa yang terjadi ini akan mengguncangkan ya perekonomian di negara yang memang menggantungkan dirinya kepada investasi. Indonesia termasuk negara yang cukup ya dominan investasi itu, sehingga ketika capital flight ini terjadi, pasar saham akan mengalami penurunan tajam. Dan kita ingat pernah mengalami ya sekitar April kemarin kita hold ya untuk beberapa menit dan kemudian hold hampir sepanjang hari karena mengalami penurunan yang drastis. Nah, manakala gelombang kedua di pasar modal dan juga diikuti dengan tentunya saya sebutkan tadi adalah pasar uang, nanti gelombang ketiga adalah mengenai kepada ekonomi real. Dan saya kira ini yang ditakutkan, karena ekonomi real ini banyak masyarakat bertumpu pada ekonomi real. Yang terjadi apa? Bisa jadi industri-industri tidak mampu survive dalam melihat kondisi sekarang, sehingga mereka akan melakukan PHK massal. Dan tentunya pertanyaannya adalah bagaimana kita menghindari skenario-skenario buruk ini terjadi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Saya kira itu pertanyaan penting berikutnya, Mas Yudi. Baik, Pak Ahmad dan juga Bu Dina, ini saya juga penasaran ya, karena ada statement dari Pak SBY mengenai perang Iran-Israel, jika makin tak terkendali dunia benar-benar diambang malapetaka. Seperti apa yang disampaikan Presiden ke-6 RI SBY Susilo Bambang Yudhoyono, kita simak berikut ini. Di akun X di media sosialnya, SBY mengatakan situasi di Timur Tengah makin berbahaya dan membuat dunia diambang malapetaka jika perang Iran-Israel makin tidak terkontrol. Menurut SBY, masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan ditentukan oleh 5 orang kuat, yaitu pemimpin Iran, Ali Khamenei, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Cina Xi Jinping. Jika 5 orang kuat itu salah ambil keputusan, SBY khawatir kehancuran akan makin besar. Pak Ahmad, dengan pernyataan Pak SBY tadi, 5 orang dianggap bisa mempengaruhi ataupun katakanlah meredakan situasi ini. Tapi seperti apa supaya situasi membaik dalam sisi ekonomi dunia, Pak Ahmad, yang harus dilakukan? Ya, saya kira menyebutkan nama tokoh-tokoh tadi ya, itu memang mereka adalah negara pemimpin dan negara-negara yang kuat ya. Sebutlah katakan China, Rusia, Amerika, dan yang bertikai tentunya Iran dan Israel. Mereka adalah yang terlibat. Tetapi saya kira kalau kita melihat bagaimana kelima atau kalau kita mengurangi ya, bagaimana China, Amerika, dan Rusia bersikap akhir-akhir ini, kita sepertinya agak pesimis ya, karena konflik yang sudah lama saja, misalkan Gaza, belum lagi Ukraina, itu kan belum ada solusi. Jadi saya melihat memang kepemimpinan dunia ini saat ini sedang melemah ya, dalam arti tidak ada satu wisdom di antara para pihak untuk menyelesaikannya secara damai. Yang terjadi adalah saling ngotot ya, apa yang terjadi di Ukraina misalkan, apa yang terjadi di Gaza yang sampai hari ini genosida terus terjadi, itu tidak selesai. Sehingga menurut saya mengharapkan penyelesaian dari 6 atau 5 pemimpin tadi itu terlalu optimistik ya, kalau kita melihat sejarahnya. Sebenarnya saya berharap ada
partner atau ada entitas baru yang datang, yang turun ke lapangan, yang kemudian menjadi game changer dari ini semua. Nah, pertanyaannya siapakah itu? Sebenarnya menurut saya Indonesia dalam hal ini adalah Presiden Pak Prabowo itu bisa memainkan peran yang cukup signifikan sebagai perwakilan dari dunia selatan, ya katakanlah dunia timur, karena Indonesia ini adalah negara yang dengan negara 4 besar penduduk, ya terbesar di dunia, 280 juta. Saya kira Indonesia harus mengambil tindakan bukan atas nama sekedar penduduk yang besar, tetapi Indonesia memang letaknya yang strategis itu bisa memaksa ya para pihak yang bertikai ini untuk masuk ke medan, masuk ke perundingan. Yang kedua, saya kira Indonesia ini adalah juga negara mayoritas Islam. Mayoritas Islam di dunia ini, sementara kita lihat representasi dari 5 yang disebutkan Pak SBY tadi, tidak ada representasi Islamnya di situ. Negara Baratnya, negara China dan kemudian Rusianya dengan Kristen Ortodoknya misalnya. Jadi Indonesia sebetulnya bisa memainkan peranan penting manakala Pak Prabowo dengan tim diplomasinya betul-betul smart dan mengambil langkah yang strategis ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan keep in mind bahwa kalau seandainya memang tidak ada satu entitas atau beberapa entitas ya di luar dari yang disebutkan negara-negara tadi tidak mengambil peran aktif, maka dampak ya ekonominya memang secara global terjadi. Dan saya kira Pak SBY benar bahwa ini akan semakin mengerikan, tidak hanya jumlah nyawa yang akan hilang, tetapi juga penurunan ekonomi dan itu jauh lebih berbahaya dan ini menyebar akan kemana-mana. Tinggal persoalannya adalah bagaimana peran Indonesia ya. Tentunya secara inward kita harus pertama meyakinkan bahwa ekonomi kita punya kemandirian yang tegas, yang kuat. Karena kemandirian ini ketika kondisinya sedang ketidakpastian akan menjadi sesuatu yang penting, ya vital sekali kalau kita tidak punya kemandirian. Yang kedua, kita tentu harus membutuhkan diversifikasi sumber-sumber investasi ataupun sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sehingga kita bisa menjalin. Tetapi itu adalah inward. Sedangkan yang forwardnya adalah Indonesia. Saya kira Pak Prabowo saat ini sedang di St. Petersburg ya, ingin memberikan satu pandangannya apa yang terjadi dan juga diskusi terkait ekonomi. Saya kira Pak Prabowo bisa memainkan peran strategisnya. Bagaimana kekuatan lain di luar kekuatan yang bertikai ini, yaitu yang mayoritas silent, kekuatan selatan atau kekuatan bangsa timur, ini bisa mengambil tindakan untuk mengingatkan bahwa marilah kita membawa ke ranah yang akuntabel. Semua pemimpin yang bertikai termasuk Iran ataupun Israel, ayo akuntabel. Apakah betul tuduhannya Israel kemudian Iran memiliki pengembangan ke arah nuklir yang tujuannya untuk perang? Atau jangan-jangan ini seperti halnya tahun 2003 terjadi perang Irak di mana dituduh Irak memiliki senjata pemusnah massal, ternyata tidak ada. Nah, oleh karena itu saya kira daripada kita terlambat, Trump sudah menetapkan 2 minggu, saya kira di waktu 2 minggu ini kritis sekali buat Pak Prabowo untuk kemudian memaksa masing-masing pihak untuk akuntabel. Apakah tuduhan saling menuduh ini benar? Saya kira itu, Mas. Baik, menarik. Bu Dina, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah dengan dilanjutkannya perang ini, seperti yang tadi Pak Ahmad sampaikan, resiko di mana ekonomi bergejolak banyak sekali negatifnya akan dialami baik Iran maupun Israel serta juga dunia. Apakah 2 negara ini mengambil resiko pilihan tersebut untuk dialami? Itu yang pertama, Bu Dina. Yang kedua, mampukah Indonesia berperan dalam hal ini untuk bisa memberikan hal positif terhadap konflik yang terjadi antara Iran dan Israel, Bu Dina? Baik, ya. Dalam resolusi konflik, kalau kami di hubungan internasional itu yang pertama dicari itu adalah akarnya. Dan tadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Ahmad, benar nggak sih ada bom nuklir itu, gitu ya? Karena Netanyahu menyerang Iran dengan alasan preemptive strike, dengan tuduhan bahwa Iran sudah punya bom nuklir dan mengancam keamanan Israel. Makanya Israel menyerang duluan. Dan preemptive itu seperti itu ya, sedangkan yang lebih dulu dilakukan. Nah ini selain melanggar hukum internasional, juga pertanyaannya betul nggak ada bom nuklir? IAEA itu lembaga yang memang mengawasi negara-negara penandatangan NPT itu sudah melaporkan bahwa tidak ada indikasi bahwa Iran membuat senjata nuklir. Nah, artinya kan sebenarnya tuduhan atau alasan perang yang disampaikan Netanyahu itu kan bersalah. Berarti apa nih akarnya? Akarnya sebenarnya kalau menurut saya itu akarnya ada di Palestina. Jadi kalau kita memang ingin semua menyelesaikan situasi ini, ya berarti Palestina dibereskan. Karena permusuhan Iran dan Israel sebenarnya karena Iran itu selama ini memberikan dukungan militer, dukungan persenjataan
ke para pejuang Palestina. Jadi kalau kita semua Indonesia itu memberikan dukungan juga, tapi kita kan sebatas diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Nah kalau Iran ditambah dengan bantuan senjata dan teknologi militer, sehingga para pejuang di Gaza sekarang bisa memproduksi sendiri senjatanya. Nah itu yang membuat alasan sebenarnya Israel menyerang Iran, dan Iran memberikan serangan balasan. Dan Iran pasti juga nggak akan sibuk-sibuk lagi memberikan bantuan ke para pejuang Gaza. Kalau Palestinanya sudah merdeka. Nah, berarti kalau memang komunitas internasional memang menginginkan dunia ini damai, tidak ada ancaman-ancaman resesi ekonomi, ya tekan Israel agar menghentikan genosidanya di Gaza dan memberikan hak kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Nah kemudian sikap kita Indonesia ya sama seperti yang selama ini sudah kita lakukan ya, kita berusaha mengupayakan agar Palestina segera merdeka. Cuma kalau saya boleh menyarankan pemerintah lakukan langkah yang lebih berdampak lagi. Selain diplomasi, selain bantuan kemanusiaan, kita perlu memberikan tekanan ekonomi juga, karena tadi sudah kita bahas bahwa untuk perang itu butuh uang yang sangat banyak. Seandainya ekonominya Israel lumpuh, tentu dia tidak bisa lagi melanjutkan peperangannya. Baik, Bu Dina dan Pak Ahmad, sayang waktu kita terbatas. Terima kasih banyak ya Bu Dina dan Pak Ahmad menyediakan waktunya untuk berdialog bersama kami. Semoga saja ke depan perdamaian dunia bisa lebih diutamakan, termasuk juga untuk kemajuan bangsa Indonesia ini ya, untuk bisa memperbaiki persoalan-persoalan yang ada juga gitu di dalam negeri. Terima kasih Bu Dina dan Pak Ahmad sudah bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih.